Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Magdalena Siringoringo, SEMSI, atas kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Dan kami akan memulai hasil presentasi kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Pemungutan PPN ini diatur dalam Undang-Undang PPN. Dalam resmi, Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi, PPN adalah pajak yang dikenakan semua setiap pertambahan nilai dari barang atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Baiklah teman-teman, saya Gitis yang akan menjelaskan sedikit tentang pengertian VVN dan mekanisme pemungutan VVN. VVN adalah pajak yang dikenakan semua setiap pertambahan nilai dari barang atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. VVN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax atau VAT atau Goods and Service Tax atau GST. Mekanisme pemungutan pajak. Secara umum, mekanisme pemungutan VVN merupakan rekanan menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SPP atas setiap penyerahan BKP atau JKP ke pemungutan VVN. VVN sendiri dihitung dengan menggunakan metode pengurangan tidak langsung dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran. Nah, teman-teman, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai mekanisme pemungut PPN. Mekanisme pemungut PPN itu dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama sekali, faktur pajak itu dibuat dalam rangkap 3, sedangkan SSP itu dibuat dalam rangkap 5. Dilanjut dengan melakukan pemungutan wajib. Sedangkan faktur pajak dan SSP itu merupakan pemungutan wajib dan penyetoran atas PPN dan juga PPNBM. Dilanjut dengan mencantumkan jumlah PPNBM terutang pada faktur si pajak tersebut. Tidak lupa dengan mencantumkan si NPWP tersebut. Faktur pajak tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan tersebut. Dan yang terakhir itu membuat kewajiban faktur pajak dan surat sektoran pajak atau SSP. Terima kasih. Mekanisme pelaporan PPN. Pelaporan PPN oleh PKP dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke KPP, tempat BUMN terdaftar. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat akhir bulan. Berikutnya, setelah berakhirnya masa pajak menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pemungut PPN. Kemudian dilampirkan dengan faktur pajak lembar ketiga dan SSP lembar kelima yang terdapat pemungutan PPN atau PPNBM. Dasar pemungutan PPM adalah total pembayaran yang dilakukan pendawaran pemerintah. Perkenalkan, nama saya Daniel Agus Kusnastina, NPM 17910847. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi yang telah teman saya sampaikan. Di sini juga saya akan membahas siapa ataupun badan usaha apa yang dapat memungut PPN. PPN itu sendiri dipungut atas penjualan atau penyerahan JKP atau BKP yang PPN dikenakan atas pendapatan ataupun penambahan nilai terhadap JKP ataupun BKP. Dan pemungut yang dapat memungut PPN tersebut ada 3. BKP yang telah dikukuhkan, pendahuluan pemerintah ataupun instansi-instansi yang berkaitan dengan pemerintah. Adapun syarat dalam hal pemungutan PPN yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, yang pertama adalah BKP ataupun JKP yang diterima ataupun diserahkan harus melebihi dari angka 1 juta, dan PPN yang dipungut atas JKP atau BKP yang senilai harga 1 juta tersebut dipotong sebesar 10%, yaitu 100.000. Itulah yang akan menjadi faktur pajak terhadap pengusaha yang
telah melakukan ataupun membayar PPN-nya. Terima kasih. PPN masukan dan PPN pengeluaran. PPN masukan dan PPN pengeluaran merupakan dua istilah yang dikenal dalam jenis pajak PPN. PPN berfungsi untuk menghitung seberapa besarnya PPN yang perlu wajib pajak setorkan ke pemerintahan. PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha pajak melakukan pembelian atas barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sedangkan PPN pengeluaran merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPN masukan dan keluaran. PPN masukan dan keluaran merupakan dua istilah yang dikenal dalam jenis pajak PPN. Fungsinya untuk menghitung seberapa besar PPN yang wajib pajak berikan atau setorkan kepada pemerintah. PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP. PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Mekanisme perhitungan PPN masukan dan keluaran. PPN masukan digunakan oleh PKP pembeli untuk mencatat PPN yang tertanggung dalam pembelian yang dilakukan. PPN keluaran digunakan sebagai pelengkap transaksi yang dilakukan. Penghitungan PPN masukan dilakukan oleh PKP ketika PKP berada di posisi sebagai pembeli PKP atau JKP. PPN keluaran dilakukan perhitungannya oleh PKP ketika PKP dalam posisi sebagai penjual BKP atau JKP. Kedua penghitungan ini sama-sama dilaporkan kepada DJP untuk diperiksa dan dicocokkan nilainya. Saya Wasduta Barat. Di sini saya akan menjawab penyelesaian dari soal yang diberikan oleh dosen. Diketahui, transaksi penyerahan dan perolehan BKP JKP masa Desember 2017 sudah termasuk PPN sebagai berikut. Di tanggal 5, perolehan BKP dari PT Sinar Equipment sebesar 59.791.380. Di tanggal 8, penyerahan BKP kepada PT Ringgit Trio Suara sebesar 41.409.500. Di tanggal 13 bulan 12, penyerahan BKP kepada JV Jinur Napinyahan sebesar 51.407.950. Di tanggal 17, perolehan BKP dari PT Nusantara Barata sebesar 41.413.020. 19, penyerahan BKP kepada CV Granada Indah sebesar 32.131.550. Di tanggal 22, penyerahan BKP PT Sinar Agung sebesar 9.631.600. Tanggal 25, perolehan BKP dari PT Equipment Overseas sebesar 16.968.600. Di tanggal 30, penyerahan BKP kepada PT Teletex Indonesia sebesar 95.414.000. Yang dipertanyakan yaitu pajak keluaran, pajak masukan, dan PPN kurang bayar. Maka kita mulai menjawab dari penyelesaian pajak keluaran. Tanggal 8, 41.409.500. Di tanggal 13, 51.407.950. Di tanggal 19, 32.131.550. Di tanggal 22, 9.631.600. Tanggal 30, 95.414.000. Maka jika dijumlahkan, jumlah PPN keluaran sebesar 229.994.600. Kemudian kita akan menjawab penyelesaian dari PPN masukan. Tanggal 5, 59.791.380. Tanggal 17, 41.413.020. Tanggal 25, 16.968.600. Maka jika dijumlahkan, jumlah PPN masukan sebesar 118.173.000. Kemudian kita akan menjawab penyelesaian dari PPN kurang bayar. Dihitung dengan PPN keluaran dikurang PPN masukan. 229.994.600 dikurang 118.173.000.
maka hasilnya didapatkan sebesar 111.821.600. Saya Minawati Boru Panjaitan dengan NPM 18510205 akan membahas mengenai kesimpulan dari materi kelompok 7 ini, yaitu mekanisme pemungutan PPN adalah PKP rekanan yang menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN. Pelaporan PPN dilakukan setiap bulan dan laporannya akan diserahkan kepada KPP tempat BUMN terdaftar. Pemungut PPN adalah bendaharawan, pemerintah, pemegang izin atau kuasa, kontraktor, dan BUMN. Perhitungan PPN keluaran dan PPN masukan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan cara mengkreditkan PPN keluaran pada PPN masukan yang nantinya akan didapatkan PPN terutang atau PPN kurang bayar. Sekian dari presentasi kelompok 7. Jika kami memiliki kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf dan shalom.